Tapi kalau itu tidak dilakukan, tidak ada perubahan kultural, maka sulit akan perubahan dari struktural. Kalau itu tidak dirubah, ancamannya tukang judi banyak, tidak ada perubahan, ya Sambo yang baru akan lahir lagi ke depan. Ya Pak, keberadaan Komnas HAM di antara pusaran proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan dalam konteks Itsus dan Tim Sus, Pak Sulaiman dulu pernah menyampaikan bahwa nanti di antara persoalan yang terbesar menjadi satu hambatan yang sangat krusial pada proses hukum berikutnya, ini proses pengadilan, itu adalah kuasa Sambo, itu kerajaan Sambo. Ya. Terus Pak Kapolri di Kompas TV juga mengakui bahwa proses sebelumnya ada upaya menghalang-halangi penyelidikan, intimidasi, bahkan hingga membuat cerita palsu, yang ini diakui sebagai satu hambatan karena memang kewenangan yang dimiliki oleh Verdi Sambo itu luar biasa sebagai Kadipropam maupun Kasat Satgasus. Kalau melihat dan berkaca dari proses yang dilakukan di TNI, seberapa jauh Pak positioning Komnas HAM dan proses Itsus, kinerja Itsus dan tim sus itu bisa benar-benar optimal dalam kerangka untuk bisa menjerat pidananya Pak, sehingga kemudian TPDH itu ketemu urgensinya. Seperti apa Pak Sulaiman? Begini Pak, kalau melihat pekerjaannya Komnas HAM, dari awal kan saya sudah bilang Komnas HAM ini malah membuat keruh. Yang sudah jernih jadi keruh. Nah sekarang ini kan sudah jernih, dikeruhkan lagi. Jadi cocok dengan katanya Pak Ahmad Kosinudin tadi. Seharusnya Komnas HAM itu melihat aja apakah dalam kasus ini ada terjadinya pelanggaran HAM. Kan itu aja. Supaya jelas. Tapi ini masuk sampai ke kewenangan penyidik. Sudah masuk ke kewenangan penyidik, masih membuat duga-dugaan pelecehan. Di mana pelecehan ini sendiri itu dugaan. Lalu kalau intelijen bilang, ya itu hanya opini dan guess. Nah, ditambah lagi Pak Kapolri sendiri bilang tidak ada itu pelecehan. Nah, ditambah lagi salah satu yang diduga melecehkan sudah meninggal. Lalu apalagi ada barang itu ditaruh di situ. Nah, itu kan jadi itu seperti Pak Ahmad Kosidin bilang tadi, ya itu memang bisa diabaikan. Itu memang hanya untuk pelengkap penderita lah. Akan seperti itu yang ada. Nah, sekarang kerjanya. Kalau saya melihat kerja Irsus sekarang ini betul-betul berupaya untuk mendapatkan kepercayaan kembali dengan melihat beberapa orang yang tuduhannya adalah obstruction of justice itu langsung dihukum dengan PTDH. Itu berat. Itu sangat berat itu. Jadi di sini sangat terlihat bahwa sedang berupaya untuk mengembalikan itu. Nah, tetapi masyarakat ini kan melihat bahwa yang diharapkan dihukum itu, hukum berat itu tidak para peserta yang ikut serta, yang turut serta, yang juga nggak tahu tiba-tiba terikut begitu aja karena melaksanakan perintah atasan. Masyarakat itu melihat yang menginginkan justru yang terhukum berat itu adalah Sambo sebagai perencana. Nah, sialnya pengaruh Sambo ini ujungnya nanti di pengadilan. Jangan lupa, kita pernah punya pengadilan 10 tahun menjadi 4 tahun. Sudah 4 tahun ini dipotong lagi, hanya dari 2/3 langsung bebas. Nah, ini yang kita harus lihat. Jadi ini upaya-upaya dengan segala macam kriminal apa itu tadi? Criminal crime. Crime susah saya sebut itulah itu. Nah, itu aja
ini bisa menguap begitu aja dalam putusan hakim. Nah, karena hakim kita ini kan putusannya nggak ada standar. Suka-suka dia. Nggak ada merasa berdosa. Misalkan dalam kasus Jaksa Pinangki, 10 tahun dipotong jadi 4 tahun. Padahal itu korupsi yang dilakukan oleh pejabat yang harusnya menghina. Seharusnya ditambah 4 tahun, bukan sisa 4 tahun. Jadi di situ itu apa? Artinya hakim tidak merasa punya tidak merasa punya tanggung jawab untuk menghilangkan korupsi. Kalau bila korupsi, tapi lebih tinggi lagi hakim tidak punya rasa tanggung jawab untuk menegakkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Nah, ini yang berbahaya dalam kasus ini. Kalau dalam kasus ini apa yang terjadi di Pinangki juga sama, ya sudah walau alam, sudah nggak jelas kita. Karena standarnya tidak ada. Ini sudah berupaya setengah mati dengan segala macam ini. Ternyata begitu di hakim, tang, selesai. Nah, ini di sini kita melihat. Apalagi di tengah kekisruhan dari awal seperti sekarang. Antara Komnas HAM bilang begini, antara penyidik bilang begitu, harus terbuka ditutup lagi. Nah, kan di sini, ketika para penyidik juga terjadi kekisruhan, apa yang disampaikan Pak Ahmad Kosinudin tadi, bagaimana para saksi itu nanti bisa berkolaborasi antar mereka untuk meringankan diri dan meringankan para pimpinan, itu bisa saja terjadi. Nah, itu pernah saya alami juga bagaimana para saksi ini berkolaborasi di mereka untuk meringankan diri sendiri dan meringankan tuannya. Nah, sudah ada seperti itu ditambah lagi. Nah, ini faktor X pengaruh Sambo itu bisa pengaruh kan air mengalir sampai jauh, mengalir kemana asap itu bertiup kan. Nah, jadi dari situ apa yang dikhawatirkan Pak Ahmad Kosinudin, ya patut kita perhatikan, kita khawatirkan bersama. Karena itu bisa saja terjadi dengan situasi yang ada sekarang ini. Itu fakta yang kita pernah lihat. Kita lihat fakta dari hakim. Kita lihat sekarang saja apa yang disampaikan dari polisi disampaikan ke kejaksaan ditolak. Nah, ini beberapa lama nih tolak menolak ini. Kita juga nggak tahu berapa lama tolak menolak. Lama-lama ya udah asal terima, asal jadi. Sehingga rasa keadilan bisa hilang. Sekarang aja mungkin sudah mulai hilang dengan dibebaskannya 23 napi korupsi kan, nah mulai terdegradasi. Kan itu. Saya kira itu, Pak. Iya Pak Sulaiman, kemarin juga eh, terdengar kabar mengenai banding Verdi Sambo terhadap keputusan PTDA. Seberapa jauh Pak upaya banding yang dilakukan terhadap keputusan PTDA itu nanti dikabulkan membawa implikasi kepada proses penyidikan dan penyelidikan terhadap dugaan pidana yang Nah, lain. jadi disinilah terlihat plan-plannya Sambo. Sebelumnya dia sudah bikin permohonan untuk dibebas tugaskan kan? Ternyata begitu diberhentikan dengan tidak hormat, malah banding. Nah, tetapi kalau saya melihat dengan pengikutnya saja tetap PTDH, maka banding ini kecil kemungkinan sangat kecil kemungkinannya ini akan dikabulkan. Karena yang pertama, dalam aturan disiplin polisi bahwa tuntutan 5 tahun itu dia sudah wajib PTDH. Dia memang harus itu. Jadi itu memang kecil kemungkinan untuk dia tidak PTDH. Apalagi ada kombes-kombes yang sudah diputuskan PTDH itu. Jadi itu terlalu tidak. Nah, hubungan PTDH dengan pidananya kan tidak ada. Itu berdiri sendiri-sendiri. Pidananya jalan sendiri, PTDH-nya jalan sendiri. Nah, pidananya ini
sangat tergantung dari para saksi. Apakah 340 ini unsurnya akan terpenuhi atau tidak? Itu tergantung saksi. Nah, kalau unsurnya tidak terpenuhi 340 nanti turun lagi ke 338. 338. Dia sudah bilang saya tidak eksekusi. Nah, bisa merana Eliezer sendiri ini dagang kangkung. Betul apa yang dikatakan Pak Ahmad Kosinudin tadi. Ini kerja berat ini untuk bagaimana membuktikan bahwa 4340 itu unsurnya terpenuhi. Karena yang turunnya satu tingkat 338 ya sudah kelihatan dia bilang saya tidak kok. Saksi dari 4 orang itu 3 mereka ya satu irama, satu nada. Lawannya cuma satu, si Eliezer. Nah ini kalau dia berkolaborasi bisa saling meringankan mereka. Jadi memang ini masih perlu pengawasan dan perlu kita gugahlah di mana rasa keadilan masyarakat, rasa keadilan. Kalau enggak ya bablas anginnya katanya itu, ya gitu. Iya Pak Sulaiman, kemarin juga kemarin tim kuasa hukumnya Brigadir Joshua juga pengen menghadiri reka ulang itu, tetapi kemudian tidak diperbolehkan dengan alasan karena SOP penyidikan itu hanya terkait dengan yang eh, yang tersangka begitu. Sementara tersangka Brigadir Joshua kan sudah tidak ada, meninggal dunia. Lalu kemudian argumentasi dari kuasa hukum Brigadir Joshua ini kan menyampaikan bahwa ini soal keadilan masyarakat sebagaimana yang tadi disinggung oleh Pak Sulaiman. Apa komentar Pak Sulaiman soal ini, Pak? Betul sekali dia itu. Betul sekali. Kenapa? Presiden menyatakan buka seluas-luasnya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Kapolri juga bilang, kami akan membuka, kami akan mengundang semua pihak. Ingat, semua pihak. Tidak dibilang di situ pihak-pihak, semua pihak sesuai dengan ketentuan aturan perundangan. Nggak ada keterangan itu. Tapi semua pihak. Artinya apa? Ya termasuk pengacara berada J, ya harus diundang. Karena itu perkataan seorang Kapolri. Bahwa itu semua pihak. Itu yang kedua. Yang ketiga, karena dari awal sudah ada ketidakberesan, dari awal sudah ada rekayasa, maka untuk yang sekarang, untuk meyakinkan bahwa tidak ada rekayasa, ya apa salahnya Pak Komarudin dan kawan-kawan ini diterima? Kalau alasannya tidak wajib mereka hadir, ya betul. Sesuai aturan tidak wajib. Tapi aturan juga tidak mengatur tidak harus, tidak ada kan? Kan tidak harus juga bahwa dia tidak ada di sana. Tidak wajib hadir, iya. Tapi bukan berarti tidak boleh kan? Hanya tidak wajib. Tidak wajib itu ya bisa boleh, bisa tidak. Lah sekarang kalau dia mau datang, lah kalau tidak wajib bukan berarti tidak boleh. Artinya masih boleh. Itu kalau kita mau bermain dengan materi. Tapi kalau kita mau bermain dari keadilan, dari perkataan Kapolri semua dibuka, semua diundang, ya harusnya hadir. Jadi ketika ada ketidakhadiran, dia muncul lagi pertanyaan, episode pembohongan apa lagi yang akan dibuat ini? Kan itu. Walaupun sekian banyak yang hadir, tapi justru dari Joshua ini nanti tiba-tiba yang karena dari awal sudah rekayasa, tiba-tiba dalam pelaksanaan konstruksi itu orang lain atau kasus orang lain. Begitu diajukan persona and error, kan celaka lagi. Iya, gimana Pak Ahmad Kosinudin? Kan bisa aja. Nah, itu makanya harus diyakinkan yang benar sebenar-benarnya oleh para pengacara ini supaya oh iya betul mereka sedang merekonstruksi betul pembunuhnya ini, bukan orang lain. Lalu tiba-tiba orang lain yang di situ. Gimana coba? Karena apa? Karena dari awal kasus ini sudah direkayasa. Sejak awal direkayasa. Jadi kesini-kesini, kalau saya intelijen, kesini-kesini susah saya percaya.
Karena bagi intelijen itu sekali lancung ke ujian seumur hidup orang tak percaya, itu berlaku. Sekali dia ini kesini ini susah dipercaya. Kecuali dia membuat langkah-langkah yang betul-betul bisa meyakinkan kembali seperti itu. Dia buka, semua dilihat, semua boleh datang. Tapi ternyata kan tidak juga. Malah dia tidak ada perbedaan dengan yang dulu, lagunya masih tetap aku masih seperti yang dulu katanya. Kan itu. Pak Sulaiman yang terakhir ini Pak Sulaiman. Ya, Sebelum saya beralih ke Dr. Muhammad Taufik. Pak, itu laporan Tempo juga disampaikan dalam proses penyidikan dan penyelidikan dugaan obstruction of justice. Akhirnya diduga 3 Kapolda itu sebagaimana yang dulu Pak Sulaiman pernah singgung soal gestur ya, peluk-pelukan di antara Ferdi Sambo dengan si Fadil Imron ini. Seberapa jauh Pak itu apa yang dilaporkan oleh Tempo itu bisa ditindaklanjuti Pak dalam dugaan obstruction of justice itu, ya. Pak? Kalau itu tadi, kalau memang betul-betul ingin membuktikan bahwa fase kedua ini tidak ada lagi rekayasa, ya periksa semua. Apa salahnya kan? Periksa semua, dibuka, ditanya kenapa begitu, supaya jelas. Ini kan tidak. Yang bawahnya Kapolresnya diperiksa, ya Kapoldanya kondak. Padahal ini kan pasti ada laporan atas bawah. Lalu pertanyaannya, mengapa Kapolda datang ke ruangannya Pak Sambo untuk berteletabis itu tadi? Ikan itu. Jadi harus ditanya, ada apa ini? Sejauh mana Kapolda ini tidak turut serta ikut mempersulit proses hukum ini? Itu harus ditanya. Jadi kan Pak Sambo sendiri bilang bahwa kalau atasan itu salah, yang diperiksa 2 tingkat ke atas kan? Iya. Kata-kata Pak Sambo. Jadi Hmm. kalau yang namanya Kapolres ya salah diperiksa, ya 2 ke atas. Ya Kapolda kan kena 1 di atas. Ya periksa aja lah dulu. Kan bisa diperiksa di tim Irsus itu. Kalau memang mau untuk memperlihatkan bahwa betul-betul jilid 2 ini tidak ada upaya untuk untuk mengarang lagi, Hmm. merekayasa kembali. Iya. Kan kita belum masih trauma dengan karangan itu, susah untuk hilang. Masih sulit. Jadi setiap langkah itu masih kita lihat, ini langkah ini apa ini? Langkah kuda yang tiba-tiba belok, atau langkah menteri yang lurus-lurus, atau langkah pion yang satu-satu langkah, yang mana ini harus diawasi betul. Karena sejak awal sudah langkah salah. Jadi langkah pertama itu selalu menentukan langkah-langkah selanjutnya. Nah, kalau pertama sudah salah, ke sini itu kemungkinan salah ada. Sehingga kita harus betul-betul mengawasi semuanya. Ini harus mengawasi. Ini kelihatannya orang sudah mulai capek ngawasi. Iya kan? Bagaimana mungkin bisa diharapkan kebenaran materialnya kalau kebenaran formilnya Formilnya enggak. bermasalah. Iya, Hmm. betul. Kira-kira begitu. Memang. Iya. Ya, Pak Sulaiman monitor ya, Mas Ian, Pak. Monitor. Pak Sulaiman, yang menjadi harapan publik itu sebetulnya adalah bahwa proses hukum Verdi Sambo ini diharapkan bisa melahirkan sebuah keinginan serius reformasi kepolisian Republik Indonesia sebagai sebuah institusi strategis dan terpenting penegakan hukum di negeri kita ini di Indonesia melalui pintu proses hukum itu. Tetapi nampaknya sebagaimana yang tadi diungkap oleh Bang Ahmad Gusnudin mau dinamika spekulasi publik terkait dengan melokalisir persoalan ini juga akan sangat menentukan seberapa ini hanya dilokalisir sebagai satu kasuistis di Verdi Sambo saja atau ini membawa implikasi sebetulnya kepada reformasi kepolisian Republik Indonesia. Gimana Pak Sulaiman Itu komentarnya Pak? dia. Jadi ini betul, ini adalah memiliki implikasi kepada reformasi polisi. Ini saya baru perhatikan ini sama Pak Kosinudin tadi tentang Satgasus. Saya pikir Satgasus itu hanya menyelidiki, menggiring bola, setelah dapat bola diserahkan kepada
reskrim yang menyelesaikan, karena secara struktural penyidikan itu kan adalah di reskrim. Ternyata ini kan dibuatlah non struktural ya, tetapi memiliki kewenangan penyidikan. Wah, ini kan kacau ini. Ya, jadi betul ini harus diperiksa ini. Bagaimana ini non struktural memiliki kewenangan penyelidik. Kalau penyelidikan oke lah, boleh diambil oleh sampai sana. Tapi penyidikan ini di luar nalar saya. Saya pikir dia hanya menyelidiki ibaratnya main bola, dia hanya ambil bola dapat serahkan kepada penyerang untuk nembak. Ternyata kan tidak. Artinya di dalam struktural polisi ternyata ada dua yang melaksanakan penyidikan. Secara struktural di Barreskrim, lalu non struktural ada di Satgasus. Begitu kira-kira Pak Kosidudin kan? Nah, kalau itu artinya apa? Ada pengurangan kewenangan penyidikan dari Barreskrim kan? Yang diberikan kepada Satgasus. Nah, dari sini saya timbul ide. Bagaimana kalau yang Satgasus ini dibuat aja badan baru yang di luar polisi, namanya Komisi Penyidikan Nasional, sehingga penyidikan kumpulin aja di situ. Jadi yang di polisi ini ya hanya awal-awal penyelesaiannya harus diselesaikan oleh penyidik baru ini yang tunduk kepada presiden langsung. Kalau Kapolri aja bisa mengurangi kewenangan yang ada pada Barreskrim, dipindahkan ke Satgasus, kenapa tidak presiden bisa menarik Satgasus ini, taruh di luar polisi, jadi lagi komisi baru kan? Kalau ada komisi komisi pemberantasan korupsi, nah ini Komisi Penyidik Nasional. Lah, penyidik-penyidik kumpulkanlah situ. Jadi si polisi kalau nangkap ya nangkap aja, tapi habis itu serahkan ke sana. Nah, sehingga tidak ada alasan lagi untuk macam-macam kan? Ini sekalian untuk reformasi. Itu reformasi pertama. Reformasi kedua, reformasi kultural. Tadi Pak Muhammad Taufik bilang kulturnya sama dengan militer. Iya, sama persis. Dari mana kita tahu sama persis? Lihat aja. Kultur itu lahir dari disiplin. Disiplin militer lahir dari Undang-Undang 25 2014 tentang disiplin militer. Salah satu disiplin militer di situ ada tindakan disiplin. Nah, tindakan disiplin itu salah satunya diatur adalah tindakan fisik. Jadi saya bisa menempeleng saya punya supir atas nama tindakan fisik karena kewenangan saya untuk itu diberikan oleh undang-undang. Nah, materi ini diambil, dipindahkan polisi, ditaruh di PP nomor 2 2003. Ada tindakan fisik di sana. Jadi Kapolri menurut PP ini boleh mengambil tindakan fisik, yaitu menempeleng supirnya. Tapi karena ini PP, nah semua orang hukum tahu kalau PP ya tidak boleh ada hukuman fisik. Tindakan disiplin ini merupakan penganiayaan karena itu PP. Nah, disinilah masalahnya. Jadi lalu bagaimana? Disiplin polisi harus merujuk kepada disiplin PNS. Tidak mengenal ankum, tidak mengenal atasan bawahan. Yang dikenal itu adalah pejabat pengambil keputusan, pejabat yang berwenang menghukum. Pro justisia. Iya, bukan, iya di dalam disiplin PNS ya. Lalu tidak mengenal tindakan disiplin. Yang ada adalah hukuman disiplin. Nah, karena tindakan disiplin itu hanya ada di militer. Saya boleh tempeleng sana kemari karena kewenangan saya diberikan oleh undang-undang untuk tindakan disiplin. Sedangkan polisi tidak ada undang-undang yang memberikan kewenangan bagi tempeling-tempelingan. Yang ada itu PP. Lah semua orang hukum tahu tidak mungkin, tidak bisa yang namanya tindakan pidana, tindakan
Fisik itu diatur oleh PP. Itu harus diatur undang-undang. Nah, PP-nya harus sama dengan kejaksaan contohnya. Itu kan harus sama. Oh, itu sipil-sipil semua. Tidak boleh dia sama dengan militer. Itu yang mengakibatkan sifatnya polisi menjadi seperti militer. Karena disiplinnya militer. Nah, ini nanti akan berakibat kepada yang disampaikan tadi, BRIMOB. Pertanyaannya, BRIMOB ini sipil atau militer? Ditinjau dari undang-undang disiplin militer dan undang-undang disiplin Polri kan. Peraturan pemerintah tentang disiplin Polri. Dia yang mana ini? Kalau dia militer, dia tunduk kepada undang-undang disiplin militer. Kalau tunduk kepada undang-undang disiplin militer, ankumnya Panglima TNI. Yeah. Nah, kenapa? BRIMOB ini kalau dia dengan persenjataannya semuanya serupa dengan militer, ya harus tunduk kepada disiplin militer. Panglima TNI. Maka dia akan merujuk kepada, tidak bisa, oke, kalau begitu kita bikin undang-undang disiplin Polri. Lah kalau undang-undang disiplin Polri materinya sama dengan undang-undang disiplin militer, artinya polisi kembalikan lagi ke militer kan? Kan begitu logikanya. Ketika kita memisahkan polisi dari militer itu adalah supaya pemisahan militer dan sipil. Sipil tunduk kepada KUHP, militer tunduk kepada KUHPM. Militer tunduk kepada undang-undang disiplin militer, maka polisi harus tunduk kepada peraturan pemerintah tentang disiplin polisi yang notabene-nya disiplin sipil. Disiplin sipil ya jangan ambil materinya ankum bawahan tindakan yang ada dari militer, tapi lihatlah disiplin pegawai negeri sipil atau lihatlah disiplin kejaksaan. Nah, itu kan satu ini yang sama sebagai sipil. Tapi kalau itu tidak dilakukan, tidak ada perubahan kultural, maka sulit akan perubahan dari struktural. Kalau itu tidak dirubah, ancamannya tukang judi banyak, tidak ada perubahan, ya Sambo yang baru akan lahir lagi ke depan. Sehingga untuk menghilangkan Sambo, harus ada perubahan dari salah satu ini. Ancaman tidak mungkin berubah, tukang judi akan tambah banyak. Ya tinggal dari tiga ini. KUHP, PM tidak mungkin, dia KUHP, KUHPM. Ya tinggal bisa dirubah apa? Ya disiplinnya. Kalau di sini undang-undang yang mengatur itu, maka disiplin polisi tidak boleh materinya sama dengan materi yang ada di undang-undang disiplin militer. Materi PP disiplin polisi harus merujuk serupa dengan materi disiplin pegawai negeri sipil. Yeah. Itulah baru kita bisa merubah kultur polisi menjadi kultur sipil. Kalau sekarang belum. Nah, ini harus dirubah. Jadi kalau dari sana dua perubahan itu. Minimal merubah disiplinnya melalui perubahan PP, dan kedua bentuk aja yang baru lagi itu Komisi Penyidik Nasional. Nanti Kosinudin masuk di situ. Kan boleh, tidak harus polisi. Siapa aja yang punya kewenangan bisa penyidik masuk di situ semua. Itulah yang nanti bisa mengendalikan kelakuan kewenangan polisi ini kan. Setelah diaudit tentunya ya. Setelah diaudit Pak Punto. Iya, dia. Nah, ada satu lagi yang ketiga. Yang ketiga, tentara itu untuk di pengendaliannya itu lewat anggaran. Makanya diatur dalam Undang-Undang TNI, anggaran TNI diminta atau diurus lewat Kementerian Pertahanan. Jadi Kementerian Pertahanan tahu, oh tentara kamu begini, beli mobil bintang 2 cukup, Camry bintang 3 apa. Lah kalau Polri kan anggarannya suka-suka dia, entah minta dari mana langsung dapat. Akibatnya bintang 2 mobilnya Lexus 570, Land Cruiser. Kalau begitu atasnya itu seberapa? Tidak ada pembatasan. Nah, itulah sebabnya dari situ kalau saya menyarankan lagi, si polisi ini
Bukan menempatkan dia di bawah lembaga departemen, tidak. Dia tetap di bawah presiden. Namun penganggarannya dimintakan, diusulkan lewat Mendagri atau lewat Menkumham. Nah, kan begitu. Dari situ itu akan kelihatan, oh ya, penganggarannya polisi seperti ini. Ya sudah. Kalau dibilang nanti taruh polisi dalam Mendagri, marah-marah dia. Wah, nggak bisa. Ya sudah, enggak apa-apa. Polisi di bawah presiden, tentara di bawah presiden. Tentara minta anggaran lewat Menhan, polisi minta anggaran lewat Mendagri lah, atau Menkumham, atau mana. Tapi tidak boleh langsung. Nah ini semua ujung-ujungnya nanti akan merubah kultur. Dengan ada begitu nanti dia akan berubah. Strukturalnya bagaimana kalau begitu? Kalau tidak ada atasan bawahan, ya nggak usah pakai tongkat komando lah yang untuk mukul-mukulin kan. Kalau di tentara tongkat komando perlu, kalau nggak mau ditutup kepalanya, tuh, kamu benar itu tindakan disiplin, sah karena diberikan kewenangan oleh undang-undang. Sedangkan polisi tidak ada undang-undang memberikan kewenangan bagi anggota polisi untuk nempiling anggotanya, nggak ada. Tapi itu dia lakukan kan atas nama PP. Jadi bayangkan polisi yang seharusnya paling hebat di dalam pelaksanaan aturan perundangan nggak ngerti bahwa PP itu tidak boleh PP memuat materi yang ada tindakan disiplin. Itulah kalau ditempiling, maka kenalah dia penganiayaan. Kan begitu. Ya, itulah kira-kira dari saya kalau kita. Dan ini harus dirubah polisi. Kalau tidak dirubah, ya Sambo-Sambo lahir lagi. Ya. Demikian. Oke, Pak Sulaiman, terima kasih.